Oke, ini rumit, tapi saya tahu bahwa pertanyaan itu menyangkut kecurigaan kita terhadap masa depan kalau track politiknya masih seperti sekarang tuh. Kan ada prinsip bahwa kalau negara gagal menyediakan kesejahteraan, maka dia mulai ceramahi kita dengan stabilitas. Itu konyolnya tuh. Padahal negara-negara modern bahkan yang sekuler menganggap bahwa Islamofobi itu adalah bentukan narasi yang hanya berlaku secara atau hanya bisa diberlakukan kalau di dalamnya ada upaya untuk mengkonsolidasi kekuasaan. Jadi Islamofobi selalu polar di depannya adalah konsolidasi kekuasaan. Sekarang apa dasarnya untuk fobi pada Islam? Nah, ini kesempatan sejarah untuk mengucapkan kembali dalil-dalil filosofi, dalil-dalil teologi yang kaya pada Islam tentang social justice. Kalau kita lihat perkembangan pemikiran ekonomi yang disebut monetaris udah berhenti itu, karena kita akan masuk nanti pada cryptocurrency. Mereka yang masih berpikir bahwa perekonomian bisa diatur sekedar dengan mengendalikan jumlah uang itu gagal. Sebaliknya juga kubu yang lain yang menganggap bahwa spending pemerintah itu yang akan mengaktifkan ekonomi. Indonesia sebetulnya ada di dalam prinsip, kalau di sini ada mahasiswa ekonomi, namanya Keynesian principle. Dalam kedaruratan, ketiadaan lapangan kerja, ketiadaan daya beli, maka pemerintah harus spending, harus keluarkan uangnya tuh. Sekarang agak ajaib, pemerintah klaim bahwa tahun lalu ada windfall, ada rezeki dari ekstraktif industri 200-300 triliun masuk di APBN kita. Tapi kenapa itu tidak menghasilkan daya beli pada emak-emak tuh? Jadi buat apa negara menabung? Negara nggak boleh nabung, negara mesti keluarkan uangnya untuk menghidupkan ekonomi itu. Kalau ayah seorang mahasiswa, ayahnya bilang saya punya tabungan, tapi mahasiswanya tidak dikasih uang kuliah, uang beli pulsa, itu artinya ayahnya pelit. Kan itu intinya kan. Jadi pemerintah nggak boleh punya tabungan, itu intinya. Tapi kalau kita lihat sekarang, kenapa pemerintah menahan uangnya tuh? Karena tahun depan ada tahun politik. Jadi uang itu akan digelontorkan untuk membeli suara orang yang kelaparan. Nah, suara orang lapar, suara orang miskin dengan mudah dimanipulasi tuh. Jadi dari prinsip itu pemerintah udah gagal untuk memenuhi perintah konstitusi sejahterakan rakyat, pelihara fakir miskin. Kapan fakir miskin dipelihara? Nanti 2023. Dalam bentuk apa? Serangan fajar tadi. Jadi itu soalnya, itu tipu-tipuannya begitu tuh. Nah, sekali lagi bagian itu yang saya anggap kalau begitu caranya, maka harus ada gerakan yang lebih radikal. Tadi teman yang lagi nyalek nanya ke saya tuh, kira-kira potensi 2024 siapa yang mau memenangkan pemilu? Saya bilang saya nggak berpikir 2024 karena saya mau lakukan aktivitas untuk membatalkan pemilu tuh. Yes. Karena keterangan tadi Pak Abdul Somad, Ustadz mengatakan bahwa desain itu adalah desain yang diinginkan oleh oligarki. Sampai sekarang Anda lihat misalnya, mana dana pemilu yang harusnya sudah turun ke KPU? Nggak ada. Yang ada adalah musyawarah rakyat. Pak Jokowi lagi senang musyawarah rakyat. Yang itu bukan soal pemilu. Jadi kalau prinsip 20% itu tidak disediakan oleh negara, saya akan memimpin gerakan yang namanya LBP, Liga Boykot Pemilu. Kan kita sekarang lagi ditipu. Diedarkan oleh lembaga survei, ini daftar para calon presiden. Siapa yang bikin daftar itu? Itu dibikin oleh lembaga survei, bukan Muhammadiyah yang riset. Jadi lembaga survei menerima order untuk pasang 7 pasangan itu. Lalu ditanya ke saya, Pak Rocky pilih siapa? Saya bilang, bukan siapa yang saya akan pilih, tapi siapa yang akan saya coret pertama dari daftar itu. Nah, kalau semua sudah kita coret, di mana presiden dipilih? Ya di Muktamar Muhammadiyah. Jadi hak kita untuk memunculkan calon presiden, bukan lembaga survei. Nah, karena itu teman-teman, soal ke depan kita akan bikin parameter yang harus terpilih sebagai presiden di luar sistem yang resmi. Dia bukan siapa yang elektabilitas paling tinggi, tapi siapa yang etikabilitas
Etikability. Apa itu etikabilitas? Secara moral dia bersih. Calon presiden nggak pernah nipu mak-mak, nggak pernah bohongin mak-mak tuh. Oke, lulus itu kita pindah pada parameter kedua, filter kedua, intelektualitas. Calon presiden nggak boleh nyontek kalau lagi kasih pidato. Ya itu supaya kita tahu bahwa yang dia ucapkan datang dari dalam pikirannya sendiri itu, bukan yang di brief oleh panitia debat gitu. Baru masuk yang ketiga, yaitu elektabilitas. Jadi elektabilitas itu dimaksudkan untuk menguji pertama moral standingnya, etikabilitasnya, kedua intelektualitasnya tuh. Bisa nggak kita pakai itu sebagai parameter? Bisa. Kalau itu kita pakai, semuanya tuh batal. Kecuali yang di kiri kanan, di kiri saya, dan yang di kanan dia. Jadi kita mesti berani mengatakan bahwa ini yang kita inginkan. Nah itu sebabnya emak-emak pasti akan digoda lagi untuk mengagung-agungkan seseorang yang pernah berjanji bahwa dia akan timbul tenggelam bersama rakyat. Ternyata dia sekarang mengambang bersama kekuasaan. Nah forum ini forum akal sehat. Kita mesti buka soal-soal itu. Nggak ada yang terlarang di sini. Jadi begitu kira-kira cara kita membayangkan masa depan. Terima kasih. Ya. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang memperhatikan ceramah, tausiah, khutbah saya dalam momen apapun, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tahun Baru Hijrah, peresmian pesantren, masjid, sebetulnya substansi isi di dalam itu tidak pernah keluar dari tiga. Yang pertama, islahut tarbiyah, memperbaiki pendidikan. Bagi yang kaya punya tanah, wakaf, bangun pesantren, sekolah tahfiz Quran, Islamic boarding school. Karena yang hijau-hijau yang menjadi serangan ulat ini kita perbaiki melalui pendidikan yang baik. Yang kedua adalah islahul iktisad, perbaikan ekonomi. Maka selalu saya katakan gerakan belanja ke warung tetangga. Jangan belanja kita memperkaya orang kaya. Kita belanja untuk meningkatkan ekonomi umat. Selalu saya katakan itu. Yang ketiga adalah islahul siyasah, perbaikan politik. Pilihlah orang yang baik. Jangan sampai rusak suara hanya karena serangan fajar 50.000 rusak 55 tahun ke depan. Dan gara-gara poin-poin inilah orang marah ke saya. Kalau seandainya saya hanya bicara, marilah kita sabar, apapun yang terjadi sabar, ini sudah takdir Tuhan. Minyak-minyak itu semua dari Tuhan, kalau dia hilang itu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apapun yang hilang kita cukup berserah saja, banyak-banyak zikir. Orang mungkin gak marah dengan saya, justru senang. Kenapa? Karena saya melegitimasi dengan stempel agama. Tapi saya gak mau. Saya tidak mau membodohi umat ini. Dalam hati kecil saya berkata, ini pembodohan, ini bukan agama. Ini dikatakan Karl Marx, agama itu opium. Kenapa agama itu dikatakan opium? Karena meninabobokan orang. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu, dia tidak melawan Abu Jahal, Abu Lahab di Makkah. Maka dia katakan kepada orang Islam di Makkah, ya udahlah, ini udah takdir Allah, kita terima aja apapun yang terjadi. Tapi dia akan hijrah, dia akan pindah ke Madinah, dia membuat sesuatu. Dia tidak bertahan turun wahyu di Jabal Sur. Kenapa dia tidak sholat tahajud, baca Quran, zikir, sementara malaikat maut datang? Ada action, ada show force. Dia bawa 10.000 pasukan. Tapi bukan berarti saya akan bawa pasukan, enggak. Saya ngomong aja orang udah takut, apalagi kalau saya bawa pasukan. Saya pergi ke Singapura bukan mau seminar, bukan mau ceramah, mau liburan bawa anak bayi. Orang takut. Tapi lama-lama saya mikir, Fir'aun itu kan takutnya sama bayi. Dia kan mimpi bahwa ada anak bayi Musa mencopot kekuasaannya. Lalu dia bangun, dia ceritakan kepada peramal-peramal, hai para peramal, dukun-dukun, aku tadi malam mimpi ada anak bayi yang mencopot. Semua anak bayi yang tahun ini lahir potong. Jadi ternyata orang yang tinggal di gedung yang mewah, megah dengan segala pengawalannya, kekuasaan, di dalam lubuk hati yang paling dalam, dengan bayi dalam mimpi pun takut. Itulah penderitaan di atas penderitaan. Nah,
Demokrasi menjamin orang untuk berbicara, berdiskusi, berargumentasi. Ada orang-orang yang mengawal ini, disebut dengan wasit. Wasit tidak boleh berpihak kepada Manchester United, Liverpool, ataupun kesebelasan manapun. Dia hanya mengawal ini. Polisi, tentara, hakim, jaksa, maka mereka ini digaji oleh negara. Mereka tidak ada keberpihakan mengawal. Kalau sudah wasitnya outside, wasitnya bermain, maka lapangan sepak bola akan terjadi kacau balau yang luar biasa. Tapi dibalik semua yang logis, dibalik semua yang sifatnya fisik, ada metafisik, ada kekuatan, ada Tuhan, ada yang maha kuasa. Jadi mungkin sebagian orang berpikir, ini dunia sudah kiamat, Pak Ustadz. Mungkin Tuhan sudah mati. Belum, dia masih bekerja, dia masih berbuat. Maka ketika beberapa syuhada yang mati terbunuh itu, ayah mereka yang tidak jadi beli baju hari raya untuk membelikan sekolahnya, anaknya, ibu yang mengandungkan anak, melahirkan, menyusukan, membesarkan, tiba-tiba anaknya mati, dia mengadu kepada Tuhan di tengah malam. Maka Tuhan membuat suatu skenario yang tak pernah terpikirkan oleh manusia, sesuatu yang tidak pernah terlintas di hati manusia, sebuah ledakan besar. Dan ketika itu terjadi, orang baru hanya berkata, oh. Tapi dalam kata oh itu makna yang dalam, sama seperti maka perlu puisi yang baru. Oh, ternyata ini yang terjadi, karena ada sesuatu yang metafisik. Saya yakin pada itu semua. Maka selalu saya katakan, Musa tidak pernah terlalu repot untuk memikirkan bagaimana kematian Fir'aun. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Fir'aun mati, dan cara matinya sangat tidak enak, tersedak karena air laut yang asin. Ibrahim tidak pernah terlalu pusing memikirkan bagaimana kematian Namrus, tapi Namrus mati dengan cara yang paling tidak enak. Apa itu? Nyamuk masuk ke hidungnya dan menggigit otaknya. Dia pukul, kepalanya nggak mempan, akhirnya dia pukulkan ke dinding, mati. Pernahkah orang terpikir bahwa akan mati karena gigitan nyamuk, karena mati karena tersedak air laut? Tidak pernah. Hari berganti, musim berubah. Isi manusia, isi dunia ini sebenarnya itu saja. Ada manusia-manusia abadi, ada penguasa yang dengan kekuasaan angkuh sombongnya, namanya Fir'aun. Ada orang kaya dengan hartanya luar biasa, semua bisa dia beli, namanya Karun. Ada orang berilmu, tapi ilmunya dipakai untuk menjilat penguasa, namanya Haman. Ada ulama, tapi keilmuan agamanya dipakai juga untuk mendukung kekuasaan, namanya Bal'am. Tapi di samping 4 orang ini ada satu anak muda yang luar biasa, dan pada akhirnya dia mendapat kemenangan. Dia adalah Musa alaihissalam. Hari berganti, musim berubah, harapan selalu ada. Dan harapan terbesar dalam kisah Musa, jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Kalau kita perhatikan dalam kisah Musa, tidak ada satu ayat pun bercerita tentang ayah Musa. Yang ada adalah wa auhayna ila ummi Musa, ibu Musa. Apa kata Allah kepada ibu Musa? Hanyutkan anakmu. Seandainya yang menghanyutkan itu ayahnya, orang berkata, iyalah, ayah kan gak mau tahu. Tapi ini ibunya yang mengandung, menyusukan, melahirkan, mengandung lagi, menyusukan lagi. Lalu kemudian dia hanyutkan anaknya. Lalu kemudian siapa yang menemukan bayi yang hanyut ini? Juga seorang perempuan yang merindukan seorang anak. Dia adalah istri Fir'aun, namanya Asia. Dan siapa yang mengikuti anak dalam kotak ini sehingga ketemu di sana? Seorang perempuan juga, kakaknya Nabi Musa. Lalu kemudian Nabi Musa dalam keterasingannya, dia lihat ada antrian panjang orang untuk mendapatkan air. Lalu dia bantu, dan ada perempuan yang membawa dia kepada Syuaib. Ibu, kakak, istri, semuanya adalah perempuan. Jadi di balik kekuatan Musa ada kekuatan perempuan. Itulah gerakan mak-mak radikal yang luar biasa hari ini.